Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Turjana, NPM 216100094 dari Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, cacat, atau meninggal dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program menjanjikan manfaat pensiun. Dan pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh suatu penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan. Setelah itu yaitu perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Tujuan umum program pensiun yang pertama dari segi ekonomi. Tujuan umum pensiun dari segi ekonomi ini merupakan upaya perusahaan untuk mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi dan produktif yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan. Sedangkan tujuan umum program pensiun yang kedua yaitu dari segi sosial. Tujuan umum ini merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawan ketika tidak mampu lagi bekerja dan juga kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia. Selanjutnya yaitu tujuan-tujuan menyelenggarakan dana pensiun bagi pemberi kerja. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang kedua, agar di masa pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil kerjanya. Yang ketiga, memberikan rasa aman batiniah bagi karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Dan yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Tujuan dana pensiun bagi karyawan. Yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Dan yang kedua, memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja. Sedangkan tujuan dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun yaitu yang pertama, mengalokasikan dana pensiun dalam kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Terdapat 3 klasifikasi dalam dana pensiun, yaitu dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dan dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun pemberi kerja merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, karyawan maupun pekerja mandiri. Dan yang ketiga yaitu dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun berdasarkan keuntungan merupakan dana pensiun memberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dalam memberikan kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Nah, dalam dana pensiun juga memiliki jenis-jenis pensiun, diantaranya yaitu pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan pensiun cacat.
Pensiun normal yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun. Pensiun dipercepat. Pensiun dipercepat merupakan pensiun yang diberikan untuk kondisi tertentu atau pengurangan pegawai. Pensiun ditunda. Pensiun ditunda diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri saat usia pensiun belum mencukupi. Dan yang terakhir yaitu pensiun cacat. Pensiun cacat diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk bekerja. Yang terakhir yaitu asas-asas dana pensiun. Dalam dana pensiun juga memiliki asas-asas, diantaranya yaitu asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, asas pembinaan dan pengawasan, asas penundaan manfaat, dan yang terakhir yaitu asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.